Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Hartini, penyidik suara ahli utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri, berkolaborasi bersinergi dengan Bapak Abdurrahman PSD. Ya, ini sudah barang tentu sangat menyenangkan, membahagiakan, dan juga membanggakan begitu. Ya, ini dan beliau tadi sudah menyampaikan materi pembelajaran orang dewasa ini bagian yang pertama, dan saya ke bagian yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdurrahman tadi dalam event pembelajaran. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti akan memfasilitasi pembelajaran, maka tantangannya adalah bagaimana mensinergikan ya, 3 konsep ya ini sekaligus ya di dalam satu proses pembelajaran, yaitu konsep ya atau pendekatan pedagogi, kemudian andragogi, dan juga histagogi ini dalam satu proses pembelajaran. Ini sudah barang tentu sangat tergantung begitu ya dari apa ya ada yang dipelajari ya, kemudian juga pesertanya ini backgroundnya seperti apa, kemudian juga tujuan pembelajarannya seperti apa. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian terkait dengan itu ya, maka ini kan kita sudah menjadi satu komitmen bahwa pembelajaran yang akan kita lakukan ini pembelajaran yang nanti juga akan menghasilkan satu produk ya, jadi satu produk ya. Jadi produknya itu apa? Produknya adalah perangkat pembelajaran, perangkat pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abdurrahman ya, saya rasa begitu. Kemudian kalau tadi kaitannya dengan aspek-aspek ini sudah beliau sampaikan ya dengan saya rasa sangat jelas begitu. Maka saya di sini hanya akan menfokuskan kepada aspek bagaimana ya, jadi bagaimana kaitannya dengan strategi pembelajaran, bagaimana suasana. Jadi suasana pembelajaran yang harus dibangun ya di dalam terutama di dalam pembelajaran orang dewasa ini. Kemudian ini terkait dengan bagaimana suasana pembelajaran ya kalau kita menerapkan pendekatan yang pedagogik. Kaitannya dengan pedagogi ini saya rasa sudah Bapak Ibu sudah sangat familiar karena inilah yang kita alami ya, di pengalaman kita ya bersekolah ya sejak dulu sampai mungkin juga sebelum menjadi pegawai yang menjadi PNS itu mengalami satu proses yang lebih ya, menekankan pada pendekatan pedagogi ya. Kemudian kalau Paulo Freire itu menggambarkan jadi bagaimana suasana pembelajaran yang pedagogi itu gambarannya adalah sebagaimana seperti banking concept of education. Jadi banking concept of education di mana gambarannya adalah bahwa teacher center activity for learning. Jadi dalam proses pembelajaran yang berfokus kepada activity of teacher. Jadi aktivitas guru menjadi fokus, menjadi dominan di dalam proses pembelajaran ini. Yang gambarannya adalah ya, serba guru. Jadi bahkan di sini peserta
didik atau warga belajar itu nyaris tidak punya satu puasa. Jadi kalau Paulo Freire itu menggambarkan di sini adalah proses pembelajaran yang dehumanisasi, ya. Proses pembelajaran yang dehumanisasi, tidak memperlakukan warga belajar itu secara manusiawi, begitu ya. Ya, namun ya ini sudah barang tentu, inilah ya yang sudah banyak kita alami ya dalam mengikuti berbagai proses pembelajaran. Sehingga ketika andragogi, maka ya hal-hal penting inilah yang harusnya terjadi. Ya. Suasana belajar seperti inilah yang harusnya ini terjadi. Ya. Ini baik andragogi maupun heitagogi. Ya. Yaitu bahwa ini suatu suasana-suasana yang memang harus diciptakan oleh seorang fasilitator, ya, atau mungkin oleh mentor atau oleh coach gitu ya. Jadi bahwa suasana belajar yang harus dibangun adalah suasana belajar yang merupakan ini kumpulan manusia aktif ya. Jadi semua aktif ya. Siapa yang aktif ya? Semuanya. Ya, pasti pesertanya aktif, fasilitatornya aktif begitu ya. Aktif apa? Aktif bicara, kemudian aktif ya, bahkan aktif bekerja. Jadi aktif bekerja, ya. Aktif menghasilkan satu produk. Ya, ini saya rasa Bapak Ibu sudah sangat familiar ya, karena teman-teman terutama teman-teman media suara ini juga sudah sering melakukan proses coaching ya. Sampai yang terakhir kemarin kita melakukan coaching untuk para kepala daerah. Ya, inilah prakteknya memang seperti itu ya. Kemudian juga suasana-suasana yang lain ini ya yang harusnya juga akan terjadi ya, saling menghormati, harga menghargai ya. Kemudian saling percaya ya antara ya jadi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian penemuan diri, keterbukaan ya, dan hal-hal dan lain-lainnya sampai dengan bagaimana melakukan evaluasi bersama ya. Kemudian juga evaluasi pribadi. Jadi evaluasi ini juga berbasis pada para peserta ya, pembelajaran. Kemudian setelah suasana pembelajaran, maka prinsip-prinsip belajar orang dewasa ini juga harus menjadi satu dasar ya, bagaimana aktivitas memfasilitasi gitu ya. Bagaimana coaching berjalan, bagaimana mentoring berjalan. Apa itu? Ya, jadi antara lain adalah kaitannya dengan kesiapan. Belajar hanya akan optimal manakala peserta itu sudah siap. Makanya kalau dalam praktek ya, pembelajaran yang menggunakan pendekatan andragogi ini seringkali karena tidak semuanya begitu dilakukan satu proses kontrak belajar. Kalau di tempat kita itu ada BLC begitu ya. Ya. Kemudian apalagi ya, ini prinsip-prinsip yang lain ini juga harus diikuti ya, seperti bagaimana pembelajaran harus dilakukan secara bertahap ya. Kemudian juga harus mandu peserta itu sampai memahami ya, karena sudah barang tentu ini tidak ada gunanya kalau peserta ternyata tidak paham ya. Kemudian juga participation, peran serta dari semua ya, unsur ya yang terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian ada feedback, reinforcement, motivation ya, karena hanya peserta yang termotivasi ya lah yang bisa mencapai, yang bisa memperoleh learning resultnya, yang bisa mengikuti proses pembelajaran secara mendalam begitu. Kemudian juga ada perception ya, kemudian
bagaimana application, kemudian transfer of learning, ya ini juga ya. Jadi bahwa peserta harapannya akan memperoleh satu keterampilan pembelajaran, ya karena tadi Pak Abdurrahman juga sudah menyampaikan kaitannya dengan lifelong learning ya. Jadi belajar sepanjang hayat ya, bahwa bahkan sudah tua-tua seperti kami ini juga harus belajar begitu. Jadi di sini keterampilan belajar, keterampilan pembelajaran itu harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah barang tentu ya, ingin maju, ingin mengembangkan diri, ya, ingin mengembangkan knowledge, skill, and attitude. Kemudian apalagi? Jadi bagaimana fasilitator dalam andragogi atau juga dalam heitagogi, ya, maka inilah ya antara lain fasilitator yang ideal adalah yang seperti ini ya. Jadi fasilitator yang punya empati ya, bisa merasakan bagaimana perasaan peserta begitu ya. Kemudian juga harus tampil wajar ya, secara wajar, tidak dibuat-buat ya. Kemudian juga harus menghargai ya orang lain gitu ya, saling menghargai di sini begitu, dan harus mampu menghargai orang lain ya. Ya kadang-kadang meskipun pendapat peserta itu berbeda atau bahkan salah pun, karena dalam proses pembelajaran sudah barang tentu salah pun juga tidak masalah begitu ya. Jadi kemudian komitmen kehadiran ini juga penting, jangan justru kita yang terlambat begitu. Kemudian juga ini mengakui kehadiran orang lain. Jadi mengakui kehadiran orang lain itu kalau bahasa Jawanya itu ngongke begitu ya. Kemudian juga ini dia membuka diri, ya, tidak boleh menyembunyikan ya, apalagi menyembunyikan ilmunya. Tidak menggurui ya, kemudian tidak menjadi ahli ya, tidak memotong pembicaraan, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan antara peserta satu dengan yang lain yang mungkin karena statusnya berbeda, karena kalau sudah di kelas itu ya sudah barang tentu kesetaraan ya. Jadi semua peserta adalah setara. Nah ini hal-hal yang mungkin ya perlu ya dimiliki oleh seorang fasilitator, seorang mentor, dan juga seorang coach ya. Jadi ini silahkan, ini mungkin masih kami sampaikan garis-garis besarnya, sementara untuk pendalamannya ya ini nanti silahkan Bapak Ibu lakukan secara mandiri dan bisa juga berdiskusi dengan rekan-rekan yang lainnya. Saya rasa demikian ya Bapak dan Ibu sekalian, sekilas kaitannya dengan bagaimana ya kan. Jadi bagaimana ya untuk melakukan satu proses ya, untuk memfasilitasi, untuk melakukan coaching, melakukan mentoring dalam pembelajaran orang dewasa ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Diakhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.